aku Alvin Sabila dari kelas 10B. Di sini saya disuruh guru saya ya membuat video pembelajaran tentang wayang-wayangan. 4 poin. Di sini saya ingin membahas 4 poin ya tentang wayang, yaitu pengertian wayang atau pengertian wayang, sejarah wayang, jenis-jenis wayang, sama unsur-unsur wayang. Langsung aja kita ke pembahasannya ya. Karena di sini saya membuat video pembelajaran bahasa Jawa ya, pasti kita menggunakan bahasa Jawa juga. Jadi wayang dumadi saka tembung yang utawa hyang kang entuk atar-atar wa. Tembung yang utawa hyang duweni teges ra ingkang dipun pepundi lan dipercaya saged damel beja lan kacilakaning manungsa. Wayang punika wewayangan utawi gegambaran watak saha jiwanipun manungsa. Wayang mujudaken pangejawan tahan pribadi manungsa. Wayang punika pagelaran ngagem boneka ingkang limrahipun katingalan endah wonten wewayanganipun saha dipun nglampahaken dening dalan kanthi iringan gamelan. Boneka kasebat saged awujud 2 dimensi utawa wujudipun 3 dimensi. Jadi bisa dibilang wayang itu berasal dari kata yang atau yang memiliki arti roh dan diimbuhkan kata wa atau wo. Dan bentuk wayang itu bisa berupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan itu aja penjelasan singkat dari wayang. Kita langsung aja ke pembahasan sejarah wayang. Para ahli dereng wonten ingkang saged mesthekake kapan wayang wiwit wonten ing Indonesia. Nanging yen mirsani prasasti lan ketinggalan jaman kapungkur, wayang kinten-kinten sampun wonten saderengipun agama Hindu mlebet. Rikala samanten lakon wayang dereng ngangge cariyos-cariyos ingkang dipunpundhut saking India. Pagelaran punika dipunangge sarana nyembah marang roh leluhur. Prasasti paling kina wonten ing abad kaping 4 Masehi. Prasasti ngandhut ukara mewayang kangge pagelaran pahargyan Bima utawi Bumi Petikan. Katrangan ingkang langkung trewaca ing Prasasti Balitung udakara 907 Masehi. Rikala jaman agama Islam mlebet, Wali Songo ugi ngangge wayang ing panyebaranipun. Ing jaman punika wayang kang sumbere saka Mahabharata lan Ramayana disampun akeh kanthi gatukake karo aji-aji Islam dening para Wali Songo, salah sijine yaiku Sunan Kalijaga. Wayang diakoni UNESCO yaiku United Nations Educational, Scientific and Cultural. Dadi salah sawijining kabudayan Indonesia tanggal 7 November 2003. Cerita wayang kan dilakokake dicupuk saka epos Mahabharata lan Ramayana kang uga disebut wayang Purwa. Cerita wayang uga ana kang gelar lakon cerita-cerita 1001 wengi saka tanah Arab. Wayang kang kaya ngene iki diarani wayang menak. Jadi sebenarnya cerita sejarah wayang itu belum dipastikan, nggak tahu ya asalnya dari mana, tapi kalau ditemukan dari prasasti-prasasti yang ditemukan, dia wayang itu sendiri sudah ada sebelum agama Hindu itu belum masuk. Dan pada saat Islam sudah masuk, ada seorang wali songo yaitu Sunan Kalijaga ya, itu menyebarkan agama Islam lewat kebudayaan wayang itu. Nah, tadi ada juga pembahasan yaitu wayang menak dan wayang Purwa ya. Kalian sudah tahu kan wayang Purwa sama wayang menak dari pembahasan tadi. Wayang Purwa itu menceritakan Mahabharata dan juga Ramayana. Kalau wayang menak itu sendiri menceritakan cerita 1001 malam dari tanah Arab. Itu saja sejarahnya tentang wayang. Kita langsung aja ke jenis-jenis wayang-wayang itu.
sebutin tadi, akan saya kasih penjelasan singkatnya ya. Untuk yang pertama yaitu wayang kulit. Nah, wayang kulit kalau secara singkat kan kalian tahu kan, wayang kulit itu pasti terbuat dari kulit kan. Nah, wayang kulit itu terbuat dari kulit hewan. Dan ceritanya ya biasanya menceritakan Mahabharata atau Ramayana. Lalu yang kedua wayang beber. Ya, beber itu kayak lembaran begitu ya. Jadi wayang lembaran. Jadi itu biasanya gambaran itu menggambarkan adegan-adegan cerita dari wayang yang mau diceritakan. Itu wayang golek. Wayang golek itu terbuat dari kayu dan dibajukan ya, dikasih dekorasi yaitu berupa baju atau dikasih kostum yang menyerupai manusia. Biasanya wayang golek ini berupa kayak boneka begitu ya, atau bisa dibilang 3 dimensi. Terus yang keempat wayang wong. Nah, wong itu kan artinya kan orang ya atau manusia. Jadi ya wayang wong itu wayang yang diperagakan sama manusia. Jadi biasanya itu ada di teater gitu ya. Ya begitulah. Kalian tahu ya, manusia yang memakai kostum kayak seperti wayang-wayang begitu. Dan menceritakan biasanya yang paling umum diceritakan itu cerita tentang Ramayana. Kelima yaitu wayang kliti. Bisa juga disebut wayang krucil karena emang bentuknya kecil. Selain itu, wayang kliti ini sendiri campuran dari wayang kulit sama wayang golek. Dari wayang kulit itu dari rupanya atau bentukannya, dan kalau dari wayang golek itu sendiri dari bahannya yaitu dari kayu. Yang keenam yaitu wayang gedok. Wayang gedok itu mirip ya sama wayang kulit. Tapi kalau wayang gedok itu lebih menceritakan ke Raden Panji Inu Kertapati atau bisa disebut Panji Asmara Bangun ya. Ya sebenarnya sama kayak wayang kulit. Bahannya juga dari kulit hewan ya kan. Cuman beda dari lukisannya dan ceritanya. Lucu wayang dongeng. Wayang dongeng sebenarnya juga sama juga. Cuman dia ini lukisannya lebih sederhana ya. Karena emang namanya juga dongeng ya. Simple ya gambarnya. Biasanya lebih sering itu menceritakan tentang cerita hewan ya. Kayak si kancil, si gajah ya begitu. Dan biasanya juga kalau wayang-wayangan begitu yang meragakan kan si dalang, ada dalangnya. Nah, tapi kalau di wayang dongeng ini tidak perlu yang namanya dalang. Yang penting bisa memeragakan dari cerita dongeng itu. Jadi nggak perlu dalang lah bisa dibilang. Nah, dari pembahasan tentang jenis-jenis wayang itu sudah selesai ya. Kita langsung aja ke unsur-unsur wayangnya. Unsur-unsur wayang iku ana 9, yaiku wayang kulit, gamelan, kelir, debok, blencong, kotak wayang, cempala, dalang, lan sinden. Unsur-unsur wayangnya saya hanya bisa menyebutkan saja tanpa menjelaskan. Dan dari penjelasan saya yaitu mulai dari pengertian wayang, sejarah wayang, jenis-jenis wayang, dan unsur-unsur wayang. Dan saya mau mengakhiri video pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.